Kita sudah sering mendengar tentang Koperasi Desa Merah Putih akhir-akhir ini. Presiden, menteri-menteri, dan banyak pihak sudah banyak membahas tentang Kopdes Merah Putih. Ada target-target seperti 80.000 Kopdes Merah Putih akan dibentuk segera di seluruh desa dan kelurahan. Kemudian ada juga membahas 8 jenis usaha yang harus ada di setiap Kopdes Merah Putih, dari mulai klinik, penjualan obat, penjualan sembako, menjadi agregator bagi hasil dari masyarakat setempat, sampai ke simpan pinjam juga. Bahkan ada proyeksi target keuntungan Kopdes Merah Putih akan dapat menghasilkan keuntungan 1 miliar rupiah setahun. Selain itu juga ada juga alasan-alasan, tujuan, atau target capaian yang sifatnya lebih substansial. Misalnya seperti ingin menggeser peran rentenir, tengkulak yang dianggap merugikan masyarakat desa, kemudian ingin bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan agar ekonomi rakyat berkembang terutama di desa-desa. Beberapa kawan bertanya pendapat saya tentang Kopdes Merah Putih ini. Dan saya kira agar tuntas saya ingin berbagi pemikiran tentang seperti apa Kopdes Merah Putih ini dalam pandangan saya untuk bisa ikut menjadi bahan diskusi lah ke depan nanti. Karena cukup banyak materinya, saya kira nanti saya akan bikin dalam rekaman beberapa tahap. Yang pertama saya ingin menyatakan dulu bahwa dengan berat hati nih ya, saya akan katakan bahwa menurut saya Koperasi Desa Merah Putih ini akan cenderung gagal, terutama dalam mencapai target-target capaian substansialnya. Termasuk juga target-target capaian yang lebih bersifat strategis, seperti tadi itulah pelaksanaan jenis usaha, kemudian target keuntungan dan sebagainya itu. Tetapi target-target capaian substansial itu terutama adalah hal-hal yang menurut saya sangat sulit, hampir tidak mungkin bisa dicapai oleh Koperasi Desa Merah Putih. Tapi kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan bisa dianggap sukses, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya akan membahas dulu mengapa saya menyatakan Koperasi Desa Merah Putih itu besar kemungkinan hampir pasti akan gagal. Nanti setelah saya membahas sisi ini, baru kemudian saya akan bahas kondisi-kondisi apa yang bisa membuat Koperasi Desa Merah Putih itu dianggap berhasil. Tapi kemudian terakhir saya juga akan membahas bagaimana Koperasi Desa Merah Putih itu bisa sungguh-sungguh sukses, baik secara strategis, teknis, maupun dia bisa mencapai hal-hal yang substansial di desa maupun di kelurahan di desa, kelurahan di kota maksud saya. Bagaimana dia bisa betul-betul meningkatkan ekonomi rakyat dan seterusnya. Itu seperti apa? Harus seperti apa kondisinya? Itu juga nanti saya akan bahas di bagian akhir. Kita sekarang ke pembahasan pertama. Koperasi Merah Putih akan gagal pertama karena asumsi yang dipakai ketika merancang Koperasi Merah Putih itu sepertinya menggunakan asumsi bahwa desa itu secara luasan dia tuh kecil. Artinya seakan-akan sama rata tuh. Semua desa di Indonesia tuh kecil-kecil. Sehingga bisa tuh dibikin konsep-konsep one stop shopping atau one stop apalah gitu ya, yang dimana semua hal ada di satu titik itu gitu. Itu saja sebetulnya udah nggak tepat, karena desa di Indonesia itu dari yang kecil sampai yang antar
dusun aja bisa memakan waktu dan cara tempuh yang luar biasa sulit, itu masih banyak. Kemudian asumsinya lagi seakan-akan desa itu nyaris kosong atau minim lah gitu inisiatif-inisiatif masyarakatnya. Sehingga sampai diperlukan tuh semua jenis usaha itu, semua jenis bisnis tuh ditumplekin lah gitu di Kopdes Merah Putih ini. Padahal desa-desa itu ya sekali lagi bermacam-macam. Ada desa-desa yang masyarakatnya itu sudah membangun macam-macam, sudah ada di desa itu ada berbagai macam jenis usaha, dan kemudian juga ada yang memang masih sangat boleh dibilang kurang segala sesuatunya, sehingga bahkan ketika ada jenis-jenis usaha tertentu yang sebetulnya itu belum tepat untuk di wilayah itu. Itu satu aspek soal berbagai jenis usaha. Kemudian berbagai jenis usaha ini juga seakan-akan mengasumsikan bahwa yang namanya bisnis atau usaha itu seperti program atau seperti event gitu, yang kita bikin perencanaan pelaksanaannya lalu tinggal dilaksanakan. Padahal kalau program, event itu kan kalau kita laksanakan, dia tuh untuk menghabiskan anggaran. Sementara kalau bisnis itu sebaliknya, ada uang modalnya itu tidak boleh habis, dan bahkan tidak hanya tidak boleh habis, tapi dia juga harus menghasilkan keuntungan. Kemudian juga setiap bisnis, setiap jenis usaha itu kan memiliki karakternya masing-masing dan tantangannya juga beda-beda gitu ya, dan memerlukan kepandaian tertentu, suatu wawasan tertentu, keahlian tertentu untuk menjalankan satu bisnis tertentu, dan antara satu bisnis tertentu dengan bisnis yang lain itu beda-beda. Sehingga kalau di satu koperasi Desa Merah Putih itu harus ada 8 jenis unit usaha, dan kemudian membayangkan bahwa si 8 jenis usaha ini akan bisa langsung dilaksanakan oleh para pengelolanya di desa itu dan harus langsung untung, kan itu kan hampir pasti tidak mungkin terjadi. Ya boleh dibilang andaikan bisnis itu semudah itu, rasanya kita semua sudah berbisnis gitu ya. 8 jenis usaha itu gitu, andaikan 8 jenis usaha itu semudah itu. Belum lagi, hal lain lagi nih, yang akan mengelola bisnis-bisnis itu di Kopdes Merah Putih itu siapa? Kan besar kemungkinan dan hampir pasti sudah seharusnya lah dikelola oleh anggota masyarakat di desa tersebut. Lah, yang bisa mengelola itu kan pasti adalah orang yang pasti istilahnya apa ya, ya dia belum sibuk gitu, dia belum punya kesibukan yang pasti, yang lain yang sudah menyita seluruh waktu, tenaga, dan kemampuannya dia. Kan belum tentu, kan pasti tidak begitu kan. Nah, untuk orang-orang atau SDM di desa tersebut yang memang dia itu masih istilahnya tuh mungkin baru lulus atau belum bekerja di pekerjaan tertentu, ya proses untuk dia meningkat kapasitasnya tuh membutuhkan waktu, membutuhkan dampingan, bahkan membutuhkan pelatihan-pelatihan yang tidak sedikit dan sebagainya. Sehingga singkatnya 8 jenis usaha dikembangkan sekaligus di satu Kopdes Merah Putih itu adalah sebuah rencana bisnis yang amat sangat tidak visible untuk diterapkan di Kopdes Merah Putih. Sehingga hampir bisa dipastikan dia akan gagal.